riwayat yang kemudian disampaikan bukan apa namanya eh, yang terdapat dalam riwayat Imam Ahmad yang dimana Rasulullah SAW bersabda, letakkanlah ayat ini setelah ayat ini di surat ini. Itu di literatur yang kami baca itu mengutip jilid 1 halaman 57. Jadi banyak riwayat yang menegaskan bahwa Rasulullah mengimami sholat dengan membaca ayat Al-Quran sebagaimana susunan ayat yang ada. Atas dasar ini, ijma ulama menegaskan bahwa susunan ayat-ayat Al-Quran itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kemudian ada campur tangan dari siapapun itu. Mungkin itu. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, eh, tapi Ustadz mau dijawab semua dulu pertanyaan atau satu? Ya, tergantung moderator. Saya sudah berikan kewenangan moderator. Mau yang mana terserah. Hmm. Siapapun moderator terserah. Silakan. Eh, kasih selesai dulu Pak Ustadz. Bagaimana saudari Najma? Oh, baik, Iya, selanjutnya. saudari Arini sudah jelas jawabannya. Terima kasih. Ya, jangan cepat sekali. Ya, puas. Harus bilang tidak puas, Kak. Ya, perlu penjelasan. Iya, Kang. Iya. Iya, iya. Oke, tapi ya begitulah. Saudari Arini, silahkan dijawab nih dulu pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan kedua dari saudari Ari itu pertanyaannya mengenai apa namanya cabang-cabang daripada ulumul Quran yang saya tuliskan, yang apa namanya ditulis oleh Prof. Hasbi Asyidiki, yang dimana pertanyaan beliau bagaimana apabila ada orang awam yang baru mau belajar mengenai Al-Quran dan mau mempelajari juga mengenai ulumul Quran. Apakah ada yang menjadi hal utama dalam poin-poin cabang-cabang Al-Quran tersebut untuk dipelajari? Baik, mengenai kalau misalkan kalau dalam bahasa masyarakat kita sekarang ya, orang awam itu biasa apa namanya orang-orang menganggap bahwa orang yang memang sama sekali tidak tahu atau apa namanya baru untuk kemudian mau belajar. Eh, Begitu juga definisi ataupun yang dimaksud saudara Ari sama sekali tidak tahu gitu. Mungkin di sini eh, belajar belajar mengenai Al-Qur'annya dan mau mempelajari lebih spesifik lagi mengenai cabang-cabang ulumul Al-Qur'an. Nah, dari sini itu kan ulumul Al-Qur'an itu banyak cabang-cabangnya, poin-poinnya. Dan dari sekian banyak itu kira-kira apa yang menjadi fokus utama dalam mempelajari cabang-cabang ulumul Al-Qur'an ini? Itu maksudnya. Nah, kalau misalkan eh, pendapat kami ya,
mengenai dari yang mau kemudian dijadikan dulu fokus untuk orang-orang yang mau belajar Al-Quran ini adalah yang paling utama adalah mempelajari ilmu tajwid dulu, bagaimana kemudian tentang cara membaca Al-Quran itu sendiri. Karena apa namanya ya, sebagaimana yang kita ketahui kan ya, apa namanya, Al-Quran itu yang ketika dibaca mendapatkan pahala, dikatakan satu huruf itu bernilai pahala, satu huruf itu 10 pahalanya, dan juga tetap kalau benar cara pelafalannya, tetapi kemudian kalau salah tetap kemudian diberikan, tetap kemudian mendapat pahala dua. Jadi untuk kemudian orang yang belajar mau kemudian mempelajari Al-Quran, yang pertama itu adalah mempelajari dari ilmu tajwid. Nah, untuk kemudian mau untuk mengetahui, memahami, mentadabburi daripada Al-Quran itu sendiri, sampai sebelum kemudian masuk kepada cabang-cabang ilmu, apa namanya, ilmu Al-Quran ini, itu yang pastinya juga adalah mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu, karena sebagaimana yang kita ketahui, apa namanya, kitab-kitab yang tersusun uh, mengenai ilmu tentang uh, mawatin an-nuzul, tawarikh an-nuzul, ataupun asbabun nuzul dari Al-Quran itu sendiri rata-rata berbahasa Arab seperti itu. Nah, dan jika sudah demikian, maka menurut kami ya, yang kemudian apa namanya, yang kita pelajari adalah asbab ataupun sebabnya daripada ayat itu turun. Kenapa kemudian, apa latar belakang yang terjadi ayat itu turun seperti itu. Bagaimana Saudari Arya Sila? Baik, jawabannya saya terima. Terima kasih hari ini. Kepada Saudari Arini untuk pertanyaan selanjutnya lagi. Nah, apa namanya, tahun berapa kemudian mm, khalifah, nah, Umar bin Khattab itu berinisiatif eh, me- menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bagaimana kemudian jika Al-Qur'an itu dihimpun gitu. Jadi dari kronologisnya ya, itu kan ketika terjadi perang Yamamah, yang dimana perang ini adalah eh, apa namanya, memerangi daripada eh, apa namanya, setelah Rasulullah wafat, untuk kemudian memerangi daripada orang-orang yang memberontak ataupun dari kalangan yang mengaku sebagai nabi seperti itu. Dan pada saat peperangan itu kan banyak sahabat yang tergolong sebagai penghafal Al-Quran yang wafat, seperti itu. Jadi perang ini itu terjadi sekitar 12 Hijriah atau tahun 632 Masehi. Jadi kurang lebih dalam rentang tahun itulah kemudian sahabat Khalifah Umar bin Khattab itu mengajukan sarannya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi eh, rentang tahun itu seperti itu. Pada tahun itu.
Bagaimana Saudari Siti Nur Fatimah? Berarti eh aku dulu muka bertanya. Berarti penyebab pembukuannya yang diusulkan Khalifah Umar bin Khattab ini terjadi karena peperangan tersebut. Eh, karena eh, ya bisa dikatakan juga sih terjadi karena akibat dari peperangan ini itu banyak sahabat yang dikategorikan ataupun banyak sahabat yang dimana para sahabat ini itu sebagai penghafal Al-Quran, banyak yang syahid. Makanya kemudian Khalifah Umar bin Khattab itu khawatir kalau misalkan semakin banyak sahabat yang dimana mereka ini yang menghafal Al-Quran 30 juz, 114 surah ini tuh banyak yang telah wafat dan Al-Quran belum tertuliskan secara sempurna, maka hilanglah kemudian risalah yang dibawa Rasulullah seperti itu. Jadi kalau misalkan mau dikatakan ya juga termasuk eh, apa namanya eh, sebabnya seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Siti Nur Fatimah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, karena pertanyaan sudah terjawab, tapi Ustadz, Tidak ada, Mi. Tidak ada, Mi mau bertanya, tidak ada, Mi. Berapa orang yang bertanya ini yang ada nilainya ini? Saya catat-catat. Yang lain tidak ada, Mi. Itu masih mau. saya Ustadz Masih bisa bertanya. Ya, ini berkaitan dengan terutama materi-materi berikutnya ya. Jadi dasarnya ini harus bagus sehingga nanti kokoh ya. Bagikan pondasi itu ya, bagikan rumah pondasinya dulu harus bagus ya kan. Sebelum membuat pintunya, dindingnya, tiangnya, pondasinya dulu bagus. Al-Qur'annya dulu bagus, pemahaman Al-Qur'annya bagus, baru kita tingkatkan yang lainnya. Rasam Quran, jama Quran, munasabah, makkiyah madaniyah. Tapi ini aja dulu harus kasih mantap. Siapa tahu mau ingin kasih mantap lagi? Silakan. Pak Kintaki. Lanjut. Silakan. saya ya, Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang ingin saya tanyakan itu, kan dalam Al-Quran itu Ustadz ada beberapa ayat yang tidak memiliki arti. Misalnya pada surat Al-Baqarah itu yang bacaannya Alif Lam Mim, kan ini tidak memiliki arti. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah memang ini tidak ada arti langsungnya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia tidak bisa menerjemahkannya, atau memang ada alasan tersendirinya mengapa huruf ini tidak memiliki arti. Begitu Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tampung. Ya, silakan catat. Silakan moderator. Mainkan. Bagaimana teman-teman yang lain? Saya Ya, Siti Nur Fatimah lagi. Silahkan. baik, terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana menanggapi orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari orang Arab?
Bagaimana yang lain? Apakah masih ada? Saudari Ratna Sari, siapa tahu mau bertanya. Saya mau bertanya, moderator. Iya, silahkan Najma. Baik, terima kasih lagi atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya kali ini itu mengenai cabang-cabang ulumul Al-Quran yang salah satunya itu ilmu qiraah. Ilmu qiraah yang menerangkan tentang macam-macam bacaan Al-Quran. Nah, dalam perkembangan dunia Islam, qiraat itu juga semakin menyebar ke beberapa penjuru negara. Mungkin bagi beberapa orang awam, ketika mendengar berbagai macam eh, perbedaan bacaan Al-Quran, orang itu akan menilai salah. Karena saya juga pernah menilai begitu, karena kan seperti yang kita ketahui mengenai tentang panjang pendek bacaan ayat Al-Quran. Nah, ada itu ilmu qiraah yang kalau panjang bacaan tidak tidak dia panjangkan kayak ngebaca saja, Ji. Nah, pertanyaanku, apa yang menyebabkan ini berbeda cara bacaan Al-Quran tak oleh beberapa orang di negara lain selain dialek? Terima kasih. Ya, terima kasih pada Najma. Tapi hari ini ada lagi pertanyaan di chat room Saudari Ratna Sari. Bagaimana teman-teman yang lain? Sudah tidak ada? Mungkin itu saja dulu. Saya kembalikan kepada pemateri Saudari Arini untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Wilda Yusmasari. Kenapa kemudian ada beberapa ayat dari Al-Quran itu yang tidak ada artinya? Kalau misalkan kita baca Al-Quran, dibaca di Al-Quran itu, misalkan kayak di Mushaf Terjemahan Indonesia, itu yang tertulis itu saja. Misalkan seperti Alif Lam Mim, Kaf, Kaf, Haya, Ain, Sod, dan lain-lain. Nah, sependek pengetahuan kami, apa namanya ayat-ayat demikian itu dan sejenisnya, ahli tafsir itu kemudian mengatakan bahwa hanya Allah lah yang tahu tafsirnya mengenai ayat tersebut, ataupun hanya Allah yang tahu makna dari ayat tersebut, dan juga apa namanya dengan adanya hikmahnya juga, dengan adanya ayat-ayat yang seperti ini, itu apa namanya hikmah yang bisa kita kemudian petik adalah yang dimana ada ilmu Allah itu tidak kemudian apa namanya Allah tidak memberitahukan kepada makhluknya, bahkan apa namanya sampai kepada apa taraf ulama-ulama yang menafsirkan daripada Al-Quran itu sendiri. Mungkin itu jawaban saya kalau pertanyaan dari Saudari Wilda Yusmasari. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan Saudari Wilda? Iya, mengerti. Kasih banyak sebelumnya. Lanjut, ku baca. Ku baca. Ku, ku jawab lagi. Iya, lanjut Mbak Ki. Hari ini untuk pertanyaan selanjutnya.
Nah, pertanyaan dari saudari Siti Nur Fatimah, bagaimana kemudian menanggapi tanggapan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dari orang-orang Arab. Nah, ini yang kemudian yang yang berkembang bukan hanya sebenarnya di zaman sekarang, tetapi kemudian di masa-masa lalu juga beberapa dari orang-orang yang mau untuk menyerang kaum Islam itu sendiri mengatakan berusaha untuk menggoyahkan keimanan kaum muslimin terhadap Al-Quran itu, menggoyahkan kepercayaan kaum muslimin terhadap Al-Quran, mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan dari Tuhan, bukan dari Allah, melainkan ada berapa ya yang mengatakan dari orang Arab. Kenapa? Karena Al-Quran itu yang sampai kepada kita berbahasa Arab dan itu adalah karangan dari orang-orang Arab dan ya itu. Dan beberapa juga yang sempat ya kalau yang kami dapat teman-teman juga pasti pernah mendapati demikian yang mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal bukan dari Allah tetapi dari Nabi Muhammad saja karena Nabi Muhammad yang menyampaikannya seperti itu. Nah, kalau misalkan mau kita jawaban berdasarkan pemikiran tidak belum menyentuh dulu dalam ranah keimanan ya, bisa nggak masuk ke beriman kita kepada Al-Quran, maka eh, kalau misal orang-orang Arab kan itu di awal masa Islam itu terkenal dengan syairnya seperti itu dan juga bukan hanya dengan itu tapi kemudian dengan tata bahasa Arabnya juga. Tetapi beberapa kemudian ulama meneliti sangat beda kemudian struktur bahasa dari syair-syair orang Arab itu dengan struktur bahasa dari Al-Quran itu sendiri. Bahkan diakui bahwa struktur bahasa dalam bahasa Arab dalam Al-Quran itu adalah tidak ada yang menyamai saking sempurnanya seperti itu. Dan juga kalau misalkan mau kembali kepada ayat Al-Quran itu sendiri, sependek pengetahuan kami ya, yang pernah kami baca, itu kalau ada beberapa buku kan ya, kalau ilmuwan yang kemudian menuliskan buku, pasti kemudian masih mengatakan bahwa dalam buku ini terdapat kekurangan dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kita mau baca Al-Quran itu di Quran surah Al-Baqarah dia ibaratkan mengklaim dirinya sendiri bahwa dzalikal kitabu la raiba fih, tidak ada kemudian keraguan di dalamnya. Dan juga dalam ayat Al-Quran Quran surah Al-Baqarah itu sendiri yang dimana Allah di situ menentang semua manusia bahkan di zaman karena ini kan ayat turun pada zaman Rasulullah dan juga jika di zaman sekarang ada yang kemudian meragukan Al-Quran, Allah kemudian mengatakan bahwa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan kalau misalkan kamu kemudian meragukan daripada Al-Quran itu sendiri, maka buatlah yang semisal dengannya. Nah, baik itu di zaman Rasulullah dan memang banyak yang kemudian meragukannya, hingga pada zaman sekarang tidak ada yang kemudian mampu menyamai ataupun membuat yang semisal dengan Al-Quran. Dan juga kalau misalkan kita mau tarik ya, misalkan dalam Al-Quran itu digambarkan mengenai perkembangan manusia dalam janin, bagaimana kemudian janin pada masa awal itu berupa segumpal darah, kemudian membentuk sebuah daging, kemudian ada tulang-tulang itu dibungkus dengan daging, terbentuklah struktur tubuh dan kemudian diberikan ruhnya dan ruh di dalamnya. Itu kan kalau misalkan kita mau bawa pada konteks di zaman Rasulullah pada saat itu kan bagaimana tidak, kalau misalkan kita lihat ya tidak ada alat untuk kemudian bagaimana Rasulullah bisa melihat perkembangan janin di dalam tubuh seorang perempuan atau ibu yang hamil. Nah, penelitian kalau misalkan kita sekarang saja bisa tahu bagaimana kemudian
gambaran perkembangan janin itu karena ada alat teknologi seperti itu. Nah, siapa yang kemudian bisa memberitahu Rasulullah kalau bukan yang menciptakan apa namanya daripada manusia itu sendiri, atau siapa yang akan memberitahu Rasulullah kalau bukan dari yang menciptakan manusia yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga mengenai adanya sungai dalam lautan itu kan sudah kemudian Rasulullah kabarkan apa namanya sejak lama, dan manusia itu baru kemudian jauh rentangnya dengan zaman Rasulullah baru kemudian mendapati ternyata ada apa namanya sungai dalam lautan. Dan banyak kemudian misalkan apa namanya fenomena-fenomena alam yang dimana sudah digambarkan dalam Al-Quran, dan apa namanya itu apa namanya sudah digambarkan dalam Al-Quran, dan baru kemudian terungkap ketika sudah ada teknologi seperti itu. Jadi apa namanya secara kalau misalkan kita mau memikirkan dalam rasio akalnya kita, ya sudah terpental sebenarnya kalau misalkan apa namanya mau dikatakan bahwa Al-Quran itu bukan dari Tuhan, bukan daripada Allah, karena siapa yang bisa kemudian memberitahukan itu semua kepada Rasulullah, ataupun apa namanya ia memberitahukan kepada Rasulullah kalau bukan yang menciptakan alam semesta ini, seperti itu. Ya, terima kasih Saudari hari ini. Bagaimana Siti Nur Fatimah? Ya, terima kasih atas jawabannya. Tapi Saudari hari ini pertanyaan selanjutnya lagi. Baik, pertanyaan dari Saudari Najma mengenai Bismillah kiroat ya, perbedaan macam-macam itu. Kami sepengetahuan kami, jadi ada setidaknya ada 3 ya faktor perbedaan kiroat yang diajarkan oleh Nabi, yaitu yang pertama, perbedaan kiroat yang diajarkan oleh Nabi ketika mengajarkan Al-Quran itu tidak hanya mengajarkan dalam satu bacaan. Ini itu kemudian dikuatkan dengan apa namanya bahwa Al-Quran itu turun dengan 7 huruf. Ketika terdapat perbedaan, kemudian para sahabat itu selalu menyandarkan kepada Nabi, dan kemudian Rasulullah itu membenarkannya. Uh, itu yang pertama, setiap bulan Ramadan malaikat Jibril itu selalu datang kepada Nabi untuk mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Kemudian Nabi mengulang pula bacaan tersebut kepada para sahabat dengan beberapa huruf. Dan juga apa namanya sesama mereka ini itu ada kalanya berbeda dengan yang lainnya, tetapi tidak banyak. Dan perbedaan apa namanya perbedaan turunnya inilah yang apa namanya perbedaan turunnya ini itu bisa dilihat dari kisah Umar bin Khattab yang berdebat dengan Hisham bin Hakim tentang bacaan pada surah Al-Furqan, yang dimana di situ dikatakan Umar itu berkata suatu hari pada masa Rasulullah SAW itu masih hidup, saya mendengar Hisham itu membaca surah Al-Furqan, dan saya mendengarnya baik-baik bacaannya itu, tapi tiba-tiba dia membaca beberapa huruf yang tidak pernah saya dengar dari Rasulullah, sehingga saya menghampirinya dan mengingkarinya ketika ia sedang sholat. Akhirnya saya apa namanya menghampirinya, dan Umar itu menunggu Hisham sampai selesai dari sholatnya, kemudian apa namanya ia
mengatakan bahwa siapa yang membacakan surat ini kepadamu, dan Hisham mengatakan bahwa Rasulullah yang membacakan ini kepadaku. Seperti itu. Dan Umar mengatakan, engkau pendusta, demi Allah Rasulullah tidak pernah membacakan surah itu kepadaku seperti itu setelah yang telah kamu bacakan. Dan Hisham kemudian menghadap kepada Rasulullah, dan Rasulullah bertanya mengatakan bahwa apa namanya, wahai Rasulullah, saya mendengar Hisham ini membaca surah Al-Furqan dengan huruf-huruf yang tidak pernah engkau ajarkan kepada aku. Dan Rasulullah menjawab, wahai Umar, bacaan Hisham itu apa namanya, yang engkau dengar tadi itu adalah benar. Demikianlah Al-Quran itu diturunkan, dan bacalah apa namanya, seperti apa yang engkau dengar dari Nabi. Dan yang ketiga itu tidak adanya tanda titik ataupun baris di awal turunnya, ataupun bukan di awal turunnya, dituliskannya Al-Quran. Maka dengan ini bermunculanlah ijtihad imam ataupun qiraat terhadap kalimat Al-Quran yang diperselisihkan. Itu. Bagaimana Saudari Necima? Ya, mungkin sudah tidak ada tanggapan dari Saudari Necima. Selanjutnya hari ini pertanyaannya Saudari Ratnasari. Zaman dahulu. Zaman dahulu yang dimaksud di sini itu di zamannya Rasulullah ya, gitu. Atau dahulu setelah Rasulullah wafat dan para sahabatnya. Pada Serius saat kan? Pada zamannya Rasulullah dan para sahabat. Iya. Nah, dalam mempelajari Al-Quran, apa namanya ya, kalau menurut saya ya, karena kan kalau mau kita kembali lagi ke dalam sejarah, karena dikatakan mayoritas pada awal turunnya Al-Quran itu apa namanya, sahabat yang masuk Islam pun demikian, itu masih ada beberapa yang tidak tahu menulis dan membaca seperti itu, tapi kemudian hafalannya kuat. Kendalanya kalau menurut saya lebih apa namanya ya, kendalanya mungkin tadi kendalanya kalau karena menurut saya kalau misalkan ada hal yang mereka tidak pahami, para sahabat itu bisa langsung kemudian datang kepada Rasulullah untuk bertanya. Ada hal yang keliru seperti eh, apa namanya, perdebatan antara Umar dengan Hisham, mereka bisa langsung kemudian mengkonfirmasi kepada Rasulullah seperti itu. Dan mungkin kendalanya di para sahabat, oke, kira-kira kendalanya itu ya walau karena mungkin karena menurutku apa namanya ya, Rasulullah berada di tengah-tengah mereka, apa namanya, maka segala hal yang mereka tidak ketahui, ataupun segala hal yang menjadi kendala bagi mereka, langsung kemudian bisa ditanyakan kepada sumber wahyu itu diturunkan. Ya, itu maksudnya wahyu kan itu turun kepada Rasulullah seperti itu. Kendalanya mungkin apa namanya, mereka itu karena mayoritas apa namanya, para sahabat itu adalah pekerja, misalkan para laki-laki ya, yang laki-laki, maka kendalanya mungkin ya mereka tidak bisa kemudian menghadiri semua, ataupun tidak bisa langsung mendengar semua apa yang disampaikan, wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi mereka
Misalkan ketika ada majelisnya Rasulullah dan di situ ada wahyu yang disampaikan dan mereka tidak datang ternyata di majelis itu, maka mereka harus apa namanya mendatangi para sahabat yang kemudian datang di majelisnya Rasulullah. Itu dari saya. Bagaimana tanggapan dari saudari Ratnasari? Iya, terima kasih. Eh, Apakah sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Karena semua pertanyaan sudah terjawab. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada Ustadz Tabi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Tidak ada disebut jamaah aku. Oke. Oh, jamaah. Mana jamaahku ini? Alhamdulillah. 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 Oke, wasuku. Suku apa? Sukun bakara. Alhamdulillah. Bukan wasuku. Alhamdulillah. Iya, mana Delphi nih? Hilang-hilang Delphi ini. Mungkin lagi beribadah ini. Ih, Widya langsung pakai cadar. Aisyah, kau gitu Aisyah. Ya, begitu jangan pakai cadar. Alhamdulillah tidak ada tanjir sini pakai cadar tuh. Ya, oke oke oke. Oh, ku ingat kita tadi tetanggaku. Ya, itu jamaah itu 10 kurang lebih 10 rumah itu dari rumahnya orang tua itu. Nah, iya. Jadi kalau jamaah itu kalau datang ke Makassar biasa ada mau pergi naik motor ji biasa nak tutup ki muka nah karena terkenal nanti dihalangi diminta kita tanda tangan gitu kecuali naik mobil ki aman biasa. Oke, sebelum kita menjawab banyak pertanyaan ini ya saya ingin menilai dulu aspek penilaian kita yang kemarin ya. Ada 6 aspek makalah yang berkualitas ya. Nah, poin ke-6 sebentar kita akan bahas bagaimana cara kerjanya Al-Quran, tafsir, jawaban tak, dan seterusnya. Ya, seharusnya 5 poin pertama ini sudah aman nih. Ya, poin ke-6 ini yang kita harus diskusikan perdalam, apalagi ini pertemuan awal ini ya. Nah, yang pertama hari ini berapa persen itu Turnitin hari ini? Tidak pernah kita Turnitin. Mana hari ini? Yes. Oke, aku sampaikan. Hasilnya itu adalah 40%. 40% ya. Di Turnitin itu ada 4 warna. Berarti saya juga kasih 4 nilai nih. Nah, kalau warna hijau itu 1 sampai 24. Oke. 25 sampai 50 warna kuning. Nah, berarti warna kuning kita ini. 51 sampai 75 itu orange. Sampai 100 lagi berikutnya merah. Nah, itu berurut gitu. A, B, C, D. Ya, dapat A, dapat B, dapat C, atau dapat D. Nah, iya. Tapi tidak apa-apa. Nanti ada revisi atau perbaikan. Siapa tahu ke depannya masih bisa Anda bertaubat. Ya, perbaiki Turnitinnya. Nah, oke. Bagaimana hari ini? Mau jadi bertaubat ini atau jangan dirubah anunya, makalahnya atau begitu mau? Hmm. Mau revisi Ustaz? Ya, revisi nanti perbaiki. Ya, oke, oke. Revisinya itu 1 bulan lah setelah presentasi. Khusus pemakalah-pemakalah akhir, 1 minggu atau 2 minggu saya presentasi. Ya, misalkan pemakalah terakhir atau 2 terakhir, ya cepat. Jangan bilang pemakalah terakhir satu bulan juga. Kumpul itu nilai. Oke ya, perbaiki, diperbaiki. Nah, kira-kira kurang lebih benar ini tidak hasil Turnitinnya? Banyak kutipan-kutipan apa dan sebagainya. Mungkin belum sempat parafase, belum sempat tambahkan analisis atau contoh-contohnya itu terus atau apalah. Benar atau tidak? Atau Anda mau membela bilang salah itu Ustaz. Tidak tidak itu saya ini original ini asli ini. Atau bagaimana? Pengakuan atau pembelaan? Silakan. Hmm.
Bagaimana yuk? Yang ada body note-nya di Ah, terakhir, ah. yang ada body note-nya di terakhir, iya Ustaz. Itu yang di Nah, ya, yang lain bela di parapase. yang tidak ke para, Hmm. ya, yang tidak ada Oke. itu yang ke paraphrase. Oke, nanti diperbaiki juga dan seterusnya ya. Oke, oke, oke. Kemudian kita lagi lihat berikutnya apa nih? Sesuai dengan pedoman. Nah, hari ini menggunakan pedoman terbaru atau yang terlama. Nah, atau tidak ada bentuk pedoman. Nah, hmm. Mau pak- Kalau kalau penyusunannya misalkan kayak bab, subbab dan lain-lainnya itu pakai pedoman pedoman KTI. Tapi kalau misalkan kayak apa namanya body note-nya itu yang langsung muncul di Mendeleynya Ustaz. Oke, oke. Coba kita lihat dulu pertama. Ya. Nah, ini dulu kita lihat ya. Paling dekat ini. Penulisan nama oleh dan nim. Baik pedoman 2013 atau pedoman terbaru 2023 tidak ada yang sama hari ini. Nah, baru halaman pertama saya langsung, wah, geleng-geleng kepala ini. Tidak ada baca pedoman kapan ini. Makanya saya mau bertanya, apa ini? Sampul saja dulu ya, belum tadi paragrafnya, daftar isinya ke kalau ada atau daftar pustaka, footnote, mendelay dan seterusnya. Ini saja halaman sampul yang paling sering Anda buat. Mungkin Anda pandang enteng atau bilang bagus mi atau tidak pernah ditegur oleh dosen atau yang penting zona aman mungkin ya. Ah, ah. Bagaimana hari ini dalam membuat sampul? Biasa jadi lihat pedoman, pedoman lama, pedoman baru. Ini saya lihat ini masih banyak yang salah-salah ya sampai lagi saya tarik ke bawah ini tidak ada sesuai dengan pedoman lama pedoman baru dan seterusnya bagaimana hari ini saya mau kasih dapat sebenarnya makalahnya ini tapi baru sampulnya kasih bikin geleng-geleng kepala mah ini bagaimana hari ini Iya atau sudah Ustaz. benar nih atau saya yang salah. Tapi biasanya itu perempuan tidak mau selalu merasa benar, padahal dia salah. Biasanya ada tadi perempuan baik mungkin seperti istriku, tapi tidak tahu perempuan di sini ya, betul merasa benar sih. Hah? Gimana? Saya begitu. Eh, hari ini mana jawaban tak? Aku tidak butuh senyumanmu, aku butuh jawabanmu. Iya, iya, iya. Hah? Eh, baru sampul itu ya, lebih setengah salah, banyak misalnya. Yakin? Sudah yakin atau yang lain ada yang bisa koreksi? Yang mana benarnya itu? Coba kalau bisa koreksi, saya tantang Anda ini 7 orang yang lainnya. 7 orang berarti 14 mata. Yakin matamu semua. Ya, mau pedoman lama, pedoman baru, terserah yang mana. Hmm. Namanya seharusnya tidak miring tulisannya Ah, Ustaz. namanya tidak miring, bagus makanya. Oke. Terus apa lagi? Masih salah lagi namanya. Selain miring apa lagi? Eh, Miring sama tulisannya semua harus eh, besar Hmm, semua, hmm. tidak besar kecil Ya, besar kecil. kapital itu. Nggak tahu Pak Adik, ya kan, dan seterusnya. Itu ya, sampai ke bawah itu perbaiki. Jadi istilahnya khatamkan ini pedoman ya. Pertama pedoman terbaru, walaupun saya sudah punya catatan kepada tim pedoman juga ada beberapa hal yang harus diperbaiki minimal 10 poin itu. Kalau menurut hemat saya ya, tetapi kalau dosen-dosen yang lain, dan seterusnya. Oke, ternyata indikator tentang pedoman KTI. Oh, saya kasih A, tidak jadi lagi kasih dapat A ini kalau begini. Oke, oke. Kemudian, bagaimana penulisan KBBI dan penulisan tata bahasa? Ya, coba lihat. Dilihat gini kata Al-Quran yang ada, yang ada garis di bawahnya itu biru.
Ah, ah. Dilihat itu, ini. Apa maksudnya itu? Saya kasih besar-besar lagi sedikit. Mungkin di lepotra tidak ada tuh. Ada tanda tanda garis bawah. Apa yang harus diperbaiki itu? Hari ini bisa mengoreksi atau ada yang silakan bisa langsung beranu? Hmm. Kenapa? Ustaz, Ah, tidak ada tanda kenapa? komanya seharusnya, Ustaz. Ada tanda komanya. Apalagi selain tanda komanya? Kita lihat masih kurang tanda komanya satu atau dua. Hmm. Ah, iya betul. Ya, makanya hilang itu. Ya, kalau kita pakai pakai Word terbaru, ya, kalau ada tanda-tanda begitu, kita diberikan informasi kesalahan, ya, kesalahan apa yang dikasih garis begitu, ya, dikasih garis begitu. Misalkan ini, nah ya, ya, kalau ada kesalahan ada tandanya. Ini juga ya, masih KTI ini, bagaimana transliterasi yang benar ya. Seperti Usman jangan pakai U atau alif biasa. Tetapi yang benar itu kalau Usman apa? Pakai apa? Pakai apa? Pakai huruf Ain ya, pakai ain. Belum lagi panjang. Utsman, panjang. Nah, ini semua ini tidak boleh salah ini nama-nama ulama ini, nama-nama sahabat ini ya, ya dan seterusnya itu nanti perlu diperbaiki ya, perlu diperbaiki supaya tidak salah-salah. Oh, ya dan seterusnya. Oke, oke. Penilaian berikutnya apa? Nah, 2 hari sebelumnya oke, enggak apa-apa. Word, PDF, PowerPoint. Nah, tidak ada PowerPoint-nya. Nah, tapi alhamdulillah ada dua-duanya ya, Word dengan panunya. PowerPoint-nya tidak ada. Kalaupun nanti besok-besok tidak buat PowerPoint, boleh itu share. Makanya saya tadi sengaja pemateri dan moderator saya kasih jadikan co-host. Nah, supaya bisa mungkin presentasi, apakah pemakalan presentasi pakai gadgetnya atau laptopnya atau moderator bantu atau ada teman-temannya yang menawarkan diri bantu untuk di share screen boleh ya. Dan seterusnya. Tadi karena tidak di share screen, saya tidak enak ke screen langsung, nanti Anda kaget ya. Saya anu saja bandingkan ya, bandingkan apa yang Anda ucapkan dan seterusnya. Jangan ingat presentasi ya, namanya presentasi betul. Jangan terlalu banyak dibaca, poin-poinnya saja dan hal-hal yang penting diketahui dan sebagainya. Dan kita harus berbaik sangka, semoga teman-teman tak sudah semua mina baca ya. Nah, sudah semua mina baca. Yang jadi masalah kalau tidak tahu nak baca, Masya Allah, Masya Allah. Di mana hari ini kau dong? Kenapa hilang nih? Baik di jaringan tak? Hmm. Oh, Delpia, Delpia Purnama. Oh iya, tidak ada Delpia kalau siang-siang Purnama, malam gitu kalau ada tuh Delpia. Kalau malam hari, matanya terangi. Tuh Purnama. Hilang nih Purnama ini. Delpia. Oke, kita lanjut. Indikator apa lagi? Indikator yang keenam yang terakhir. Bagaimana cara kerja tentang ilmu tafsirnya, Qurannya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita langsung lihat makalahnya. Ya, oke, oke. Yang pertama kemarin kalau tidak salah ada kan cocok, ada ontologi, epistemologi, aksiologi ya. Kita lihat dulu aspek pertama dulu, ontologi. Nah, ontologi. Kita lihat dulu aspek pertama, ontologi. Oke. Nah, besar di semua. Atau saya masih mau tambah besar lagi nih? Besar ini. Yang mana bagus? Saya tampilkan begini atau kasih tampilkan begini. Sama aja ya, begini. Ini. Oke. Nah, kita bentuk slide. Coba. Oke. Dalam membuat latar belakang dulu Al-Quran. Bagus. Mulai dari Al-Quran. Apa masalahnya? Tapi ini kurang ini. Apa masalahnya dan apa ya? Apa ada isu-isu di dalamnya. Di latar belakang itu harus ada isu. Apa masalahnya? Kira-kira identifikasi masalahnya. Itu harus penting itu dalam dalam pembuatan makalah ya. Latar belakang. Rumusan masalah jangan pakai apa, tapi bagaimana. Ya, saya lihat 3 rumusan masalah hari ini semua
pertama dan ketiga itu apa? Ya, cuma dua yang tepat bagaimana. Nah, oke. Apa? Harusnya bagaimana? Ya, bagaimana? Kalau apa? Itu singkat sekali. Pengertian Al-Quran. Nah, ini yang Pak. Ini yang saya mau kasih kuat dulu ini. Yang lain, alhamdulillah, mungkin Anda bisa baca tadi juga sudah lumayan jawabannya. Ini yang harus kita perkuat dulu semua. Ya, apa itu? Kajian-kajian etimologi atau kajian ontologi kita. Nah, kemarin kalau tidak salah hari ini saya jelaskan ya, etimologi itu terbagi dua, ada makna awal, ada makna pengembangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, tahu je itu kemarin. Mana mana hari ini? Hari ini ada kemarin saya Iya, Ustaz. sampaikan. Bagaimana itu? Apa kemarin itu? Makna awal, ada makna pengembangan. Sempat saya bahas kah atau tidak sempat? Atau Iya, do? sempat Ustaz. Oh iya gitu. Ya kan? Makna Iya. awal, makna pengembangan. Atau saya salah? Ah, ontologi. Ini kan kemarin kan makna awal, makna pengembangan ya kan? Iya iya iya. Iya. Oke 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 oke. Kalau begitu, kembali kita laptop. Di mana di sini makna awal, di mana di sini makna pengembangan. Dari kata Al-Quran itu terambil dari kata qoro'ah, yang mana makna awal, yang mana makna pengembangan. Yang mana? Coba, yang mana di situ? Yang mana mana awal, yang mana mana pengembangan? Tidak ada makna pengembangan Ustaz. Oh, tidak ada makna pengembangannya. Jadi makna awalnya apa? Kalau diambil dari segi baca, masdarnya itu bacaan maknanya. Bacaan. Itu bacaan makna awal atau makna pengembangan? Hmm. Bacaan itu makna awal atau makna pengembangan? Apa? Makna awal atau makna pengembangan itu? Bacaan. Hah? Bagaimana? Ada yang lain mungkin ingin menambahkan atau apa kek? Ada yang menambahkan mungkin? Adakah yang ingin menambahkan? Hmm. Coba lihat. Apa kemarin penjelasannya? Semua ya nanti ke depannya perkuat dulu permatan memang makna-makna awalnya. Oke. Yang pertama coba lihat. Makna awalnya ya, Anda harus melihat di mana? Kamus, ya. Anda harus melihat ka di kamus. Oke, 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 oke. Nah, coba lihat. Sekarang kita lihat yang disampilkan oleh Delphi. Gitu. Mana di sini kutipan dari kamus yang Anda kutip ini? Mana Delphi? Nah, mana yang Anda kutip dari kamus ini? Hmm. Kita lihat footnote-nya. Iya. Ini bukan pakai footnote ini Delphi ya. Ini nama Delphi Wedding Arini ya. Ini namanya pakai innote, pakai innote yang dalam kurung. Yang footnote itu apa ini secara tawatur. Oh, tawatur ya, mutawatir ya. Ya, harus miring kalau ada istilah-istilah anu, ya. Ini juga Nabi Muhammad, apalagi ini mahasiswa hadis, jangan salah singkatannya begini. SAW titik ya. Oke, Jibril juga itu. M-nya besar, J-nya besar. Jadi seperti begini polanya. Kalau Nabi saja N kecil, tetapi kalau ada nama setelahnya, nama itu besar pertamanya, maka dia juga besar. Presiden itu kecil kalau dia di tengah-tengah. Tetap kalau kita bilang Presiden Jokowi berarti P
P-nya besar, J Jokowi, J-nya juga besar. Malaikat Jibril juga begitu. M-nya besar, J Jibril. Kalau malaikat saja bisa kecil, ya kan? Kalau di tengah. Nah, ini, ini. Nah, oke, Mendeley yang ada pakai ini bukan pakai in note, tapi pakai footnote, ya. Di sini dikatakan di dalam pedoman kateter baru, kalau kajian-kajian keagamaan pakai footnote, catatan kaki 1, 2, 3, 4, ya kan? Yang biasa Anda lakukan kalau di Usuluddin, ya. Tapi kalau kajian-kajian umum, saya juga menguji misalkan di kedokteran, di keperawatan, kimia, nah, oke, itu betul dia pakai yang in note, yang begini dalam kurung, ya. Nah, oke. Begitu. Nah, pertanyaan saya ini, ya, ingat kalau etimologi harus merujuk kepada apa kemarin? Kamus, ya, Kamus. kamus. Nah, ini pengertian Al-Quran ini secara terminologi. Ingat yang saya katakan kemarin harus menurut ulama siapa, teorinya siapa, ya, siapa yang berpendapat ini? Siapa yang berpendapat? Bilang begitu. Teorinya siapa? Di kitab apa? Nah, bagaimana hari ini? Ada nih, tidak ada Pito? Ya Ustaz, saya kutip di jurnal. Ah, itu jurnal. Jurnal juga, lihat sebenarnya itu jurnal. Ada mungkin dia footnote-nya juga. Kalau kita mau mendalam, mau betul-betul menjadi seorang peneliti atau cendekiawan, kalau ada jurnal, baru jurnal itu ada footnote-nya, jangan langsung kita kutip, ini saya kutip dari jurnal. Berarti jurnal lah Musine, Saifullah, Wahyudin Saifullah. Tidak. Lihat dulu, ini jurnal lah Wahyudin dan M. Saifullah. Dia tulis di dalam jurnalnya, ada footnote-nya. Misalkan footnote-nya, M. Quraish Shihab, ya, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini kalau tidak salah yang Anda kutip ini dari kitab Al-Burhan ini. Ya, definisi ini. Ya, orang Arab yang mendefinisikan ini. Maka otomatis footnote-nya juga kitab Arab. Ya, kitab Arab. Nah, itu. Jadi ini namanya Kalamullahil Mu'jiz Al-Munazzal. Nah, itu anunya itu bahasa Arabnya itu. Kata kuncinya ya. Nah, itu. Memang kalau kajian-kajian anu ada di situ. Ini termasuk pengertian yang sangat lengkap sekali. Ya, kalau yang paling singkat dan sudah lengkap sebenarnya itu Manaul Qattan. Sudah lumayan ya. Dan ini juga yang jadi fatal ini tuh. Ada lagi tanda anu. Nah, ini namanya lebih spasi. Spasinya lebih enak. Hilang. Nah, ini nama-nama ulama ini jangan salah. Nah, jangan salah nama-nama ulama ya. Nama-nama ulama jangan salah. Coba lihat. M. Quraisyhab mendefinisikan baru referensinya Wahyu di. Iya, harusnya kalau M. Quraisyhab mendefinisikan harus juga dalam kurung footnote-nya M. Quraisyhab juga dong. Ya toh? Begitu. Jadi harus. Jadi nah, kita lanjut. Jadi etimologinya itu ah, saya akan tampilkan dulu, saya akan tampilkan. Nah, mana slide itu? Ini harus. Hmm. Oke, oke. Saya berikan contoh ini. Sebenarnya semua materi ada, materinya, PowerPoint-nya, Word-nya, tapi khusus hari ini saya tampilkan. Yang besok-besok tidak mau, mak. Buat sendiri. Nah, ini materi kami nih, buat kami, buat sendiri nih. Ah, yang pertama tentang ontologi ya. Tampil semua ini, pintar nih. Siapa tahu tidak dilihat, pih. Kelihatan sih. Oh, jamaah, jamaah. Ya Ustaz, Iya, Ustadz. kelihatan. Kelihatan. Ya, oke, oke, oke. Ya kan? Oke. Slide ini panjang ini. Pertama ontologi dulu kita bahas. Nah, ya. Oke. Nah, yang pertama dulu saya mau tahu unsur-unsur ontologi. Tentunya apa tadi unsur-unsur etimologi? Ada ada apa? Ada apa? Ada etimologi, ada terminologi. Oke, oke. Dengan ini. Coba lihat. Kita dulu kaji etimologi atau kita bedah ini kata Al-Quran ya. Kata-kata Al-Quran, Masya Allah. Coba lihat. Kata Al-Quran secara umum kita lihat kata Al-Quran. Terambil dari kata apa itu Al-Quran?
Pemakala tadi mengatakan dari kata koroah. Nah, oke, itu kalau aneh itu S1 itu begitu ya. Kalau kajian-kajian di pasca itu caranya bahas begini. Untuk melihat, catat baik-baik ini. Ini tambahan kajian bahasa. Bisa Anda pakai ketika studi hadis, mau takhrij atau ada definisi-definisi, studi kata, namanya studi kata, studi mufradat, ya. Dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab secara umum, ingat kalau ada seperti kini kata Al-Quran, berapa hurufnya itu, Arif? Kata huruf Al-Quran itu satu kata, tapi terdiri dari berapa huruf, Arif? Berapa itu, Arif? Berapa Tiga, hurufnya? tiga Berapa? Ustaz. Apa? 3. Astagfirullah. Mana mata ini, Arif? Itu kata Al-Quran. Berapa huruf itu? Astagfirullah. Ini. Atau matematika kapan ini? Eh, berapa hurufnya itu Al-Quran? Aduh. Atau lihat dulu. Berapa hurufnya? Oh, asilatu. Asilatu tohirah. Nah, berapa hurufnya? Berapa? 1 Ustaz. Bisa tuh. Al-Quran itu satu kata, tapi hurufnya berapa? Dia ke tulisan Arabnya lihat, hitung tulisan Arabnya. Delpia mau menjawab. Enggak, Delpia mau menjawab bedeng. Gatal di tangannya. Kenapa? Berapa? Oke, kita skip Ari. Mungkin Ari masih gagal move on atau masih gagal fokus. Ya, nah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Memang kalau puasa orang itu begitu. Bagaimana Delpia? Tadi Delpia angkat-angkat tangan itu mau silakan. Nah, berapa hurufnya itu kata Al-Quran? Coba lihat. Saya sudah tampilkan ini Al-Quran. Jadi tidak menghayal lagi. Berapa hurufnya itu semua? Pakai pakai mute suaranya tidak kedengaran nih coy. Ah, 6. enam bagus. Enam itu Ari dengar ki. Alif, lam, kof, ro, alif lagi nun. Enam ya. Nah, untuk mengkaji akar kata, kalau ada kata Arab itu enam, itu masih masih kita sulit untuk menentukan mana kata dasar. Teorinya catat. Dalam bahasa Arab, nah secara umum itu teorinya itu hanya terdiri dari tiga huruf dasar, ya, tiga huruf dasar. Apakah huruf asli semua atau biasa ada huruf tambahan ilah. Yang penting kurang lebih ya 90% itu Arab itu seperti masjid dari kata sajadah, musolla dari kata solla, solla tanpa pakai ya atau pakai alif, huruf ilah namanya, ya kan? Dan seterusnya, ya. Oke. Berarti Al-Qur'an juga yang memiliki akar kata itu terdiri dari tiga huruf, ya, terdiri dari hurufnya. Sekarang Al-Quran itu enam huruf yang kita butuhkan untuk mencari yang mana kata kata benar, kata tepat. Misalkan begini ya, misalkan kalau kita bilang permainan, permainan, ya kan? Berarti kata dasarnya apa? Main, ya kan? Yang lain itu mungkin ada imbuhan, awalan, akhiran, sisipan. Begitu juga begini, kata Al-Quran. Ya, Al-Quran enam huruf. Yang mana kira tambahan sisipan atau cuma embel-embel pelengkap di situ? Yang mana huruf asli? Ya kan seperti tadi permainan, main. Itulah kata dasar asli. Maka ingat, kata asli, kata awal akar kata dalam bahasa Arab itu secara umum hanya terdiri dari tiga kata. Sementara di depan kita enam, berarti harus 50-50. Harus kita mengeliminasi tiga huruf dan menetapkan tiga huruf. Masih banyak ini. Jadi peluangnya masih 50-50. Kalau begitu saya berikan teori awal. Kalau ada kata-kata begini seperti Al-Quran, Al-Masjid, Al-Musallah, supaya enteng, teori berikutnya adalah hilangkan kata atau huruf alif lam. Nah, itu teori berikutnya. Hilangkan alif lam. Nah, ini hilangkan alif lam. Jadi kalau dihilangkan alif lam bagaimana? Nah, dihilangkan alif lam. Apa yang terjadi, saudara-saudari? Tinggal Quran. Saya tanya lagi untuk kedua kalinya, untuk menebus kesalahanmu, Ari. Tadi Al-Quran 6 huruf. Kalau ini Quran berapa huruf? Kalau tidak aku tahu kok, wanu bukan dato COD ku nah.
Ada itu kan Datuk C. Hmm. Hmm. Apa Ari? Berapa huruf itu Quran? 4. 4 huruf. Oh iya, alhamdulillah. Oke. Eh Sebelum saya mulai, langsung saya tinggal ingat ya. Mohon maaf kalau ada perkataan-perkataan saya begitu ya, kan Datuk COD atau apa dan sebagainya. Mungkin itu karakter saya ya dan sebagainya. Dan saya mau nanti besok-besok kita juga tetap harus terjalin komunikasi ya. Ya, sekedar bocoran ini, bocoran begini. Besok itu, insya Allah saya bukan lagi sekretaris prodi hadis. Nah, jadi ada nih sekretaris prodi hadis Baruta, ya, lebih hebat orangnya, lebih lebih tua, lebih senior daripada saya, doktor juga dan sebagainya ya. Nah, besok itu dilihat itu. Besok itu ada pelantikan eh, jam 10 di Pasca, siapa prodi sekretaris ilmu hadis yang baru. Nah, saya mau nanti tetap Anda komunikasi dengan beliau, mungkin di grup saya tetap join atau tidak. Tentu juga saya akan berikan data-data kepada sekretaris prodi baru itu. Tapi beliau orangnya baik sekali, ya, dan sebagainya. Tapi saya mau, walaupun nanti besok-besok bukan misalnya sekretaris ilmu hadis, saya mungkin ke tempat lain, maka kita harus juga tetap komunikasi ya. Dan titipan saya ini, ada ki juga anu tak, adik-adik kelas atau teman tak tetap lanjut di di pasca sarjana kalau perlu ya. Masya Allah. Karena kurang sekali kalau mahasiswa tak ya. Profesor kita ini terbanyak ini. Tujuh kalau di bidang agama di pasca itu termasuk banyak sekali itu ya, dan senior-senior semua. Tapi masalahnya kalau mahasiswanya sedikit, bisa nanti kurang akreditasinya ya. Nah, oke, kita lanjut. Bagaimana berapa tadi Ari? Oh, Ari, berapa tadi? 4, Ustaz. Oh, 4, alhamdulillah. 4. Nah, kalau 4 mi di depan kita, sebuah kata, hurufnya juga 4. Berapa tadi kita butuhkan? 3. Ya. Yang berapa kita tadi butuhkan? 3. Kalau begitu, enteng. Sekarang tinggal enteng. Kita tinggal memilih satu huruf lagi yang kita mau kandato. Kita mau tendang. Yang mana huruf yang kita tendang yang dianggap itu adalah sisipan atau tambahan atau yang mana? Ya kan? Apa teorinya cuma 3 huruf? 3 huruf. Quran itu 4 huruf. Kalau begitu kita harus tendang yang mana? Teori pertama. Teori pertama mengatakan yang ditendang itu adalah huruf nun. Itu sebagai akhiran saja. Itu pelengkap itu. Nun. Ya, dihilangkan nun. Sehingga kalau dihilangkan nunnya, sisa kof, ro, dan a. Sehingga betul. Yang dikaji tadi pemakalan, koro'ah. Sudah bagus itu. Sudah bagus. Ya? Jadi hilangkan nun. Seperti misalkan gufronaka rabbana wa ilaikal gufron. Gufron berarti dari kata gofaroh. Jadi nunnya itu pelengkap. Ya kan? Gofar. Itu. Sehingga syukron. Syukronun. Ya kan? Ya. Itu pelengkap. Sehingga nunnya ini pelengkap. Kalau begitu, Quran itu dihilangkan nun, maka yang tersisa adalah koro'ah. Itu. Ya. Tetapi ada juga ulama kita, ini namanya tidak sepakat ya, tapi ada juga ulama kan tidak, dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, catat baik-baik, teori berikutnya adalah ada namanya huruf illat. Saya catat ya, mana di kolom chat ini. Huruf illat. Huruf illat. Huruf-huruf tambahan. Saya berikan istilah huruf embel-embel. Itu apa itu? Alif, ya, dan waw. Wow. Wah, ya kan? Alif, ya, dan waw. Ini suka menjadi tambahan. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, ya itu bisa tambahan. Seperti muslimina, muslimuna, ya kan? Jadi waw itu, alif itu, atau ya itu, musalla, as-salatu, ya kan? Dan seterusnya. Itu bisa menjadi huruf tambahan. Ya. Jadi kita curigation. Kalau dalam Al-Quran itu ada alif-alif atau waw atau ya, kita bisa curigation. Ini alif asli atau alif tambahan. Ya, tetapi juga tidak semua. Saya berikan contoh bahasa Indonesia ya. Kita berikan contoh bahasa Indonesia. Misalkan Indonesia itu kalau kita katakan wah itu mungkin saja awalan, ya kan? Memakan, meminum, melihat,
memainkan, me kan, me. Tapi tidak semua me itu adalah awalan. Kalau kita bilang apa? Mekar. Mekar. Bagaimana kalau mekar? Apakah me-nya ini me asli atau anu? Bagaimana Siti? Nah, kalau mekar, awalan itu atau asli itu me-nya itu atau apa? Mekar, tambahan, imbuhan atau apa itu me? Nah, oh Siti Nur Mekar Fatimah. asli Ustaz. Asli kan? Begitu. Maka maka kalau tadi koroa, jadi dia anggap alifnya itu alif asli. Alif asli itu koroa, nunnya yang tambahan. Nah, tapi teori berikutnya, ingat tadi alifnya ternyata yang tambahan. Itu tadi ya alif, waw dan ya. Kalau alif, waw dan ya gitu kita bisa curigation. Curigation. Ya. Najma, you understand and curigation? Yes. Najma, you understand curigation? No. Curigation. Mengerti, Ustaz. Oh, mengerti, yes. Berarti kau orang bule yang sudah ke Indonesiaan. Ya, bagus, bagus. Yes, ini good curigation. Oke, maka apa yang terjadi? Ketika kita sudah curigation ternyata, maka menghasilkan dihilangkan huruf alif, tinggal huruf kof, ro, dan nun. Apa bacaannya itu? Najmah, apa bacaannya itu? Kof, ro, dan nun. Apa bacaannya? Apa bacaannya? Kof, ro, dan nun. Apa bacaannya itu? Koro-koroang. Apa bacaannya? Koro-koroang. Apa bacanya? Buat Corona. Corona, betul, cocoknya itu Corona, tapi bukan COVID, ya kan? Cocok Corona, itu menggunakan Corona. Bahkan kalau ada lagi teori ketiga dalam kitab itu bisa juga ada juga ulama mengatakan selain Corona atau Corona, pendapat ketiga adalah Koroin, terambil dari kata Koroin, tapi juga mirip di maknanya Corona. Ya. Corona. Ini kajian etimologi, permainan bahasa. Kita harus tahu dulu, oh permainannya begini, apa kuat harus begini kita ini. Begitu pula nanti hadis, Anda mengkaji hadis, al-hadis, ya kan dihilangkan kata alif lamnya tinggal hadis, dihilang hadis. Ianya kan hadis. Apa tadi? Teorinya huruf illat yang tambahan alif, waw dan yu. Alif, waw dan ya. Hadis. Hadis berarti ya kan? Ya-nya ya huruf ketiga hadis. Dihilangkan hadis berarti dari kata hadasa hadis. Begitu. Ya. Kita lanjut. Nah, kalau begitu, makna qoro'a apa? Nah, ya, makna awalnya itu qoro'a menghimpun dan mengumpulkan. Makna pengembangan qoro'a artinya membaca. Jadi hari ini membaca itu makna pengembangan. Ya, makna pengembangan. Caranya anda lihat begini. Makna awal lihat kamus-kamus klasik. Makna pengembangan, lihat kamus-kamus baru. Apa itu makna yang baru? Mahmud Yunus, Al-Asri, yang kamus kontemporer, Al-Munjid, dan sebagainya. Nah itu. Yang makna-makna awal, kamus-kamus klasik, Mu'jam Mufaharat, Mu'jam Maqais Lugha, Lisanul Arab, Mufradatul Quran. Itu. Ya. Jadi dua kamus diambil ini hari ini. Besok juga pemakalan berikutnya Anda bahas nuzul, apa makna awal, makna pengembangannya, rosam, itu. Ini harus dikembangkan di pasca. Ya. Saya mau tanya dulu. Kenapa harus kita kembangkan di pasca beginian? Ya kan? Misalkan saya mau tanya Alda. Alda, moderator. Oh, Alda. Hmm. Iya, Ustaz. Alda yang pakai jilbab apa namanya itu Tosca. Tosca ya, warna Tosca itu kalau nggak salah ya. Ya, oke. Eh, Waktu Anda semester 1 di Usuluddin, Anda belajar ilmu Al-Quran tidak? Pasti belajar. Belajar atau tidak? Oh, Alda. Iya, Ustaz. Oh iya, kudang cara-caranya. Oh, kamasian aku dengar. Iya, Ustaz. Beda itu kau bilang, iya, siapa? Itu. Iya, Ustaz. Ikut dong. Ngapa mau? Cipro mak Ustaz. Ngapa tanya-tanya terus kok? Iya. Bukan makin paling. Kalau haid ki, bukan makin sekarang. Tapi kalau tidak haid, jangan ki dulu. Ya kok. Eh, Dia nggak disapa dosen Pak. Ilmu Al-Quran, dia nggak? Dia nggak, Ji? Tidak, Ustaz. Pantasan. Biasa-biasa nanti kalau sudah mau menikah, kawin atau nenek-nenek, kau ingat kena siapa dosenmu studi Al-Quran? Oh, kalau lupa nggak? Udah tanya kau dalam mimpi.
Masya Allah, Masya Allah. Lupa guru nah, pantasang. Oke. Saya mau tanya Alda, ya siapapun dosen Anda itu, ya pasti rata usuluddin gitu, anak-anak tafsir gitu, tidak beralih misal Ustaz Yusran, Ustaz Gani, Prof Galib atau siapa yang ajarkan ilmu Al-Quran, orang usuluddin semua itu, oke. Kira-kira ilmu Al-Quran dipelajari di S1. Kalau di pasca S2, namanya ilmu Al-Qurannya itu dikembangkan namanya studi Al-Quran, tapi sebenarnya mau disama, ya studi kan artinya ilmu juga mau disama, oke. Kira-kira apa bedanya? Ya. Kemarin juga di Sudin Anda pelajari ilmu hadis. Sekarang di semester 1 Anda juga diajar sama Pak Laude ya. Pak Laude studi hadis. Kalau begitu, Alda, apa bedanya? Apa bedanya? Kalau double ki buat aku bayar SPP. Buat apa? Kalau lanjut S2. Mau ke lanjut S2 langsung mau ke menikah. Sudah bisa. Iya kan? Pertanyaannya Alda. Kenapa itu? Apa bedanya kira-kira? Alda. Oh, Alda. Apa bedanya? Tidak ada di bedanya, iya. Tidak ada Ya, bedanya. Ustaz. Apa Ada di bedanya? bedanya. Oh, ada di bedanya. Iya, iya. Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya? Wih, apa bedanya? Alda, apa bedanya, Alda? Ada jadi bedanya. Ada Ji. Ji sama saya. Apa bedanya? Apa bedanya? Ya, Ustaz. Hmm, hmm, Wih, hmm. Apa? Ini penting ini bukan sekedar tanya-tanya jawab ini. Siapa lagi yang belum pernah aku tanya ini? Ratna yang sementara kau manjeng-manjeng, yang menghayal, ya cicak di atas. Iya. Apa bedanya itu Ratna? Belajar ke Al-Quran, ilmu Al-Quran S1, sekarang lagi belajar ke lagi ilmu Al-Quran. Belajar ke ilmu hadis, belajar ke ilmu hadis. Apa bedanya? Iya. Kalau sama juga apa ke sekolah, kuliah, mahal-mahal. Apa bedanya Ratna? Eh, Apa bedanya? Sama aja. Oh, nggak ada bedanya. Cuman tak Pulang lagi deh kalau nggak ada bedanya. Oh, cuma. Iya, ini bagus ini. Sama aja, Stas. Cuma kamu. Iya, cuma. Cuma. Eh, cuma apa? cuman kayak di S1 Ustaz, belum sih kayak secara luas eh, nah kasih kita pelajaran tentang Al-Qur'an, tapi kalau di S2 itu kayak diperdalam nih mengenai apa yang kemudian didapat dari S1 begitu menurut Ah, Ustaz. begitu, begitu. Iya, iya, iya. Ratna, mau kata tanya, itu bangunan ada namanya pondasinya. Kira-kira ini Ratna. Rumah tak 2 tingkat, 1 tingkat. Rumah tak sekarang 2 tingkat, 1 tingkat. Dua tingkat. Dua sih. Dua. Nggak mau juga beli rumahmu, tidak mau sih. Bilang berapa tingkat, berapa anunya aktanya, tidak peduli aja itu. Oke. Kira-kira ini Ratna. Pondasi rumah tak yang 2 tingkat dengan Hotel Claro yang 30 tingkat. Kira-kira pondasinya sama atau beda? Sama-sama dipakai semeng, pondasi, kerikil. Iya kan? Kira-kira sama tidak? Dalam dalam luas dan kualitas pondasinya rumah tak 2 tingkat dengan Claro 3 tingkat. Hotel Claro 30 tingkat. Sama atau beda? Kalau kayak bahannya itu Ustaz sama aja. Cuman kayak Hmm. luasnya beda. Kualitasnya, tebalnya, tebalnya atau dalamnya, cakar ayamnya ke bawah, kira-kira sama atau beda? Hmm, hmm. Oh, Nabi bilang, Ratna, bukan nggak saya tukang, Ustaz. Tunggu dulu, Dik, kutanya ke tukangku. Begitu. Tentu jawabannya beda. Artinya, kalau semakin bagus kualitas pondasinya, bangunan juga semakin tinggi akan bereksplorasi, berkembang. Ya, mana gambarku ini? Ini kan gambarku. Wih. Yuk. Oh, ada nih. Oh, oh, wah sampai mana nih tadi kalau ini deh. Sudah deh, aku lupa nih. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Eh, Sampai apa yang kita dibahas kah? Enggak ada juga kasih ingat kak Bella. Aku lupa sih itu kalau aku lupa ya. Tentang apa tadi bahas ini? Tentang bangunan Ustaz.
Oh, bukan nggak tukang batu, di. Bukan nggak tukang. Oh, oh iya, semakin bagus. Ah, itu janda juga. Kalau S1 itu mungkin karena kita mau hanya membangun 2 rumah, 2 tingkat, maka cukup dasar-dasarnya betul. Ini S2 lagi karena Anda sudah mulai menjadi ijtihad kecil-kecil, muhaddisah, mulai pemula dan meningkat middle, maka mulai juga ditingkatkan. Jadi analisis itu semakin tajam lagi. Dalam melihat sesuatu bukan lagi cuma lihat parsial, sebahagian atau apa dan sebagainya. Tetapi betul-betul melihat sisi luar, sisi dalam, kiri, kanan, belakang, utara, timur, selatan, barat dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya. Itu. Oke. Kemudian lebihnya adalah betul mendalam. Seperti mungkin waktu S1 Anda hanya bilang makna Qur'an. Qur'an artinya membaca. Nah, itu kan hari ini sebagai pemakalan itu judul dapat waktu S1. Makna Qur'an membaca. Begitu jari ini. Mana dasarnya Qur'an. Nah, sekarang kita dapat. Nah, tadi bukan hanya Qur'an, ya. Bukan hanya Quran, ada corona, ada koroain. Ada teori cara begini, begini. Begitu. Kembangkan itu. Ya, kembangkan itu, barulah. Nah, ini hanya contoh ini, mohon maaf, contoh saya harus tampilkan. Bisa Anda gunakan, aplikasikan semua mata kuliah. Anda nanti belajar ilmu mukhtalaful hadis, mukhtalaf apa katanya, dari kata apa, etimologi, terminologi, dari kata istilah khalifah, ya, dari kata khalifah, istilaful ummati apa atau khalaf, ada ulama khalaf, ulama salaf, apa itu makna dasarnya khalaf? Ada makna pengembangannya khalaf. Semua bisa begitu. Ya. Takhrij dari kata kharaja, yakhruju, khurujan, keluar, apa mana apanya, gitu ya. Ada etimologi, terminologi, ada mana awal, mana pengembangan. Saya mau Anda gunakan di semua makalah Anda. Nah, itu kalau mau kajiannya mendalam. Tapi kalau tidak mau, dicueki di teori-teori yang begini ku sampaikan, ya dipakai satu paling kalau begitu. Nah, ya tak. Tapi kalau mau lebih meningkat, begitu Pak Dek. Begitu. Astagfirullah. Yang 3 minggu. Wah, aduh. Belum bisa selesai Kang ini masih banyak ini dan seterusnya ya. Masya Allah, masya Allah. Ah, oh. Sebagai penutup, mohon maaf ini saya sudah lebih 3 menit ini dari semestinya ini harusnya saya sudah pamit diri ini. Eh, ya, saya berikan contoh kepada pemakalah supaya bagaimana melihat itu makna-makna awal atau makna-makna dasar ya. Nah, saya berikan contoh. Misalkan Anda cukup lihat di Maktabah Syamilah. Oke, lihat saja di Maktabah Syamilah. Nah, ya. Ada PDF-nya juga, Maqais Luga misalkan. Nah, ini yang saya katakan hari ini. Qoro'ah atau Koriyah. Ya kan? Ingat itu tadi alif ya dengan waw itu tambahan. Coba kita baca. Nah, coba lihat kita baca. Qara'a atau Korea, al-qaf war-ro. Jadi ini kata aslinya. Wal haru mu'tal. Mu'tal itu tadi huruf illat yang saya katakan tadi, huruf illat, mu'tal. Alif, waw dan ya. Jadi bisa saja ya di sini, bisa alif, bisa waw. Ya. Makna dasarnya aslun sahihun. Makna sahih awalnya adalah yadullu ala menunjukkan juma'in, terkumpul wa ijtima'un dan mengumpulkan. Sudah kumpul dan mengumpulkan. Nah, itu mana asalnya tadi, mengumpulkan, menghimpun. Makanya dikatakan Korea. Korea. Apa artinya Korea Najmah? Wan Najm Najmah Ramadhani. Tahu selamat ulang tahun Ramadhani. Selamat ulang tahun yang ke-22. Semoga tambah tua dan awet muda. Apa Korea? Apa artinya Korea Najmah? Oh Najmah, apa artinya Korea? Desa. Desa. Dikatakan desa karena banyak di situ ijtima'in nas, berkumpul manusia di situ. Sudah Min. Bunyi masjid habis waktu. Sudah Min. Sadaqallahul azim. Mohon maaf kalau saya mengambil waktu Anda 5 menit dari waktu yang ditentukan. Siapa tahu lapor Kak, ini dosen suka ambil-ambil waktu padahal kita sudah tepat waktu tadi hadir ini. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita bubar, siap-siap sholat asar atau mau tidur 5 menit, baru bangun 5 menit, silahkan. Atau apa? Mau palu-palu? Delpia ini sudah siap palu-palu ini, membantu mamanya ini. Palu-palu, masak-masak. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada? Any question? No, no, no problemo. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih dicueking atas pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Alhamdulillah, alhamdulillah.